Kenan bekerja seperti biasa seolah tidak ada masalah apa-apa lalu seorang murid bertanya apa hubungan Kenan dengan Kinanti. Teman, jawab Kenan singkat. Mereka pun percaya lalu ada lagi yang bertanya kenapa Kenan tidak membawa mobil. Kenan tentu tahu anak itu adalah muridnya Diki yang juga penasaran kenapa Kenan naik motor padahal biasanya juga naik mobil. Tanya gurumu yang menyabotase mobilku, jawab Kenan tersenyum miring ke anak itu yang terkejut dengan jawabannya. Hah, murid-murid Kenan pun mulai meribut antara percaya dan tidak percaya lalu Kenan berdiri dari duduknya lalu berkata, aku minta kalian harus fokus dengan pelatihan kalian saja tidak usah pikirkan masalah orang dewasa. Mendengar perkataan Kenan pun membuat murid Kenan terdiam. Sore harinya, Diki mendatangi Kenan dan menanyakan langsung apa maksud Kenan mengatakan hal yang tidak-tidak pada para muridnya sampai-sampai tidak ada lagi murid yang mau dilatih olehnya. Kenan tersenyum miring, kau sendiri yang memintanya bertanya padaku kan? Aku hanya menjawab pertanyaan muridmu itu dengan jujur. Diki hendak meninju Kenan tapi ditahan lengannya oleh Kinanti sehingga Diki dan Kenan beralih ke Kinanti. Sudah aku bilang kan berhenti bermain-main. Hanya karena kau anak orang hebat sekarang mau menyerang kami orang biasa. Kinanti mendorong lengan Diki sampai melangkah mundur. Kinan kau akan menyesali telah membela pria busuk ini, kata Diki dengan penuh ancaman. Kinanti tersenyum lebar, dalam pertemanan kesetiaan itu penting, dia selalu membantuku di saat aku sulit tentu saja aku harus ada di saat dia sulit. Kenan diam saja melirik Kinanti sekali saja karena keberanian gadis itu membelanya padahal baru kemarin Kinanti memintanya untuk berhati-hati. Kenapa kau membelanya? Dia menipu murid-muridku tanpa bukti, bentak Diki menuding wajah Kenan. Aku melihatnya langsung di CCTV, rekamanmu sudah tersebar luas di media, apa kamu tidak melihat ponselmu? Papamu pasti malu melihat tingkahmu, kenapa kamu tidak menutupi wajahmu saat menyabotase mobil orang? Suaramu juga, kenapa mengoceh di dalam mobil? Itu jelas akan mempermalukan papamu, kata Kinanti dengan berani. Kinanti saja terkejut melihat berita dari situs ternama menunjukkan kebusukan Diki dan kawanannya sehingga orang-orang ternama pun melihat rekaman itu. Rasa sakit bisa ditahan tapi rasa malu tidak bisa disembunyikan. Hukuman Kenan pada Diki serta kawanannya sangatlah lebih baik daripada menghubungi polisi atau memenjarakan Diki. Kenan dengan begitu tenangnya memenjarakan Diki dengan rasa malu sehingga Diki akan malu dan akan selalu dihina orang lain saat menampakkan wajahnya. Tidak mungkin. Diki menggeleng kepalanya tapi tangannya sibuk meraba kantong celananya ternyata sudah banyak puluhan panggilan tidak terjawab dari papanya. Kejahatan Diki yang ditutupi oleh papanya selama ini pun mulai terkuak satu persatu telah menemukan keadilan pada keluarga yang dijadikan korban. Tahanan yang dulu dikatakan bersalah telah dibebaskan berkat semua bukti yang Kenan terbitkan lewat akun sosmed ternama itu. Papa Diki pun diturunkan jabatan bahkan sudah diberi surat peringatan terakhir dan akan dipecat. Nama keluarga Diki hancur dalam hitungan menit dan parahnya lagi lebih menakutkan dibanding berada dalam penjara. Diki menatap Kenan tidak percaya, apa kau pelakunya? Tanya Diki ke Kenan dengan jari telunjuk gemetar tidak mengira Kenan telah memiliki cara untuk menjeratnya. Jangan menganggap air tenang itu tidak berbahaya, aku sudah bilang jangan mengusikku, kata Kenan dengan tenang. Diki hendak memukul Kenan pun dihalangi oleh beberapa murid lainnya yang mengatakan sedang melakukan siaran langsung jadi kalau Kenan dipukul jelas nama Diki semakin hancur. Diki terpaksa pergi dari sana dalam keadaan yang sangat marah tapi tidak berdaya. Kinanti mendekati Kenan, apa kamu kenal pemilik akun ternama itu Kenan? Bagaimana dia mau menerbitkan rekamanmu? Tanya Kinanti penasaran. Kenan tersenyum miring saja lalu pergi dari Kinanti yang berlari mengejar Kenan seperti memohon pada Kenan untuk memberitahunya. Kinanti tahu bukan orang sembarangan saja yang bisa melakukan hal sehebat itu. Kinanti mengira Kenan punya teman dekat dari kalangan mereka bukan berpikir kalau Kenan adalah si penguasa Maldev yang tersembunyi selama ini. Karir dan keluarga Diki telah hancur dalam hitungan menit karena Kenan bahkan kawanannya Diki yang terekam jelas di CCTV itu pun terbawa terjun ke jurang kehancuran. Kenan katakan ia memang kejam tapi Kenan sudah lama berdiam diri tidak melakukan penyerangan karena tidak mau menggunakan kekuasaannya tapi malam itu tindakan mereka semua sudah di luar batas. Kenan merasa itu bukan tindakan manusiawi lagi dan mereka pantas menerima hukuman kalau karir mereka dihilangkan dari masyarakat biar tidak melakukan tindakan kejahatan semena-mena pada orang yang tidak berkuasa. Beberapa hari setelah itu hidup Kenan aman dari orang-orang sok berkuasa itu yang sedang berjuang keluar dari jurang kehancuran bahkan di antara mereka ada yang memohon pada Kenan untuk membersihkan nama mereka lagi tapi Kenan mengabaikan mereka seperti tidak terlihat. Hari Minggu, kamu hebat ya, bisa membuat berita yang sangat penting untuk Reisa. Pujian ke Kenan.
Reza adalah saga suaminya Alena baca novel cinta tersembunyi untuk sang penguasa ya. Kenan mengangguk, biar bermanfaat sedikit akun pentingnya itu. An terkekeh lalu Karina datang membawa 2 minuman berupa jus. Karina menyerahkan jus buah ke An dan Kenan. Malam ini kamu tidur di sini sayang. Tanya Karina lembut ke Kenan. An diam saja memperhatikan itu karena ia mau cemburu pun percuma. Kenan juga anaknya jadi hanya bisa memandang saja kasih sayang Karina pada darah dagingnya itu yang telah tumbuh dewasa selama ini diberikan 100% cinta kasih Karina. Tidak ma, Kenan dapat tugas dari papa untuk menjaga seseorang, jawab Kenan. Ya ampun mama lupa, maaf ya sayang. Mama sering lupa, maklum ya. Mama sudah tua, kata Karina tersenyum lebar. Mama belum tua, oma yang sudah tua tapi masih strong, jawab Kenan dengan tenang. Karina terkekeh ketika Kenan membahas Sabara. Sabara dan Robert sedang berada di villa tepi laut untuk menghabiskan waktu bersama hanya sesekali saja kembali ke mansion dan melihat cucu-cucunya. Ratu sudah lama tiada, awalnya mereka merasa kehilangan dan butuh waktu untuk beradaptasi tapi sekarang mereka telah terbiasa karena selalu menanamkan kata-kata kalau Ratu sudah bahagia bersama papanya Robert di alam lain. Kepercayaan mereka itu sangat kuat dan hal itu membuat mereka merasa lebih baik sehingga tidak terlalu kehilangan. Bagaimana keadaan gadis itu? Tanya An sambil meminum jus buatan istri tercintanya. Baik pak, apa papa sudah mengkonfirmasi semuanya? Tanya Kenan balik juga meminum jusnya. Kamu benar San, kakak perempuan dari pria itu yang mengambil semuanya, kenapa papa tidak menyadarinya ya selama ini? Gerutu An. Dia hanya orang kecil jadi jarang papa perhatikan, lagian papa tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gadis itu tumbuh dengan baik dan yang paling utama dia tidak membenci keluarga kita, jelas Kenan panjang X lebar, kamu harus menjaga gadis itu sayang. Pinta Karina tiba-tiba. Kenan menganggukkan kepalanya, Kenan akan melindunginya ma, semua yang terjadi dengannya juga melibatkan keluarga kita. An dan Karina mengangguk setuju. Dasar manusia, apa dia pikir uang 100 juta cukup untuk biaya kedua anak itu dari dulu sampai sekarang? Gerutu An. Bagaimana ceritanya wanita dari pria itu bisa ke kota Bai? Tanya Karina memanggil An itu Hubi atau Bai. An melihat ke Karina lalu mengulurkan tangannya dengan cepat. Karina menyambut tangan suaminya dan duduk di samping An. An merapikan rambut Karina serta menatapnya lembut pada sosok wanita yang merajai hatinya itu. Setelah mendapatkan uang itu istri dari pria itu membeli rumah di kota, uangnya cukup untuk memindahkan anak-anaknya ke kota, jawab An. Kenapa dia pindah ke kota Bai? Apa di sana tidak ada yang bisa membantunya selain kakak suaminya? Tanya Karina penasaran. Namanya orang serakah siapa yang akan senang sayang? Adiknya meninggal saat memberi nafkah istri dan anaknya kan. Sebagai kakak wajar dia marah tapi bukan berarti dia harus mengambil uang asuransi dari kita kan. Aku juga tidak paham kenapa istri dari pria itu memilih pergi dengan rasa bersalah padahal keluarga suaminya juga sudah mengambil uang asuransi suaminya kan. An. Kenan hanya diam mendengarkan percakapan An dan Karina. Pa, ma, Kenan harus kembali, ucap Kenan tiba-tiba. Karina segera berdiri, kalau begitu bawa bekal yang mama siapkan ya. Kalau perlu berikan juga gadis malang itu sayang. Kenan mengangguk lalu kembali duduk menunggu Karina melakukan keinginannya. An melipat kakinya sambil bersidakap dada memandang putra sulungnya yang duduk di hadapannya sedangkan Karina telah pergi ke dapur menyiapkan keperluannya. Gadis itu pernah jadi pengawal Black Mouth. Tanya An. Kenan mengangguk, kenapa dia berhenti? Apa gajinya tidak cukup? Tanya An. Kenan menggeleng kepala, dia berhenti itu karena tidak mau dikejar mantan pacarnya, jawab Kenan. An terkejut, kenapa tidak ada dalam data yang papa cari? Kenan menatap datar An, apa privasi yang sangat pribadi juga bisa papa temukan? An berdehem pelan, memang kenapa? Seharusnya lengkapkan, sekalian sama ukuran dalamnya. Kenan berubah dingin, aku akan kehilangan rasa hormatku padamu pak. An tertawa, aku membelikan dia hadiah underwear atas nama kamu Kenan, sekalian kamu yang bertanggung jawab atas kematian papanya bukankah kamu yang bilang ingin punya hotel pribadi di Bogor. Kenan tertegun mendengarnya, papa benar-benar membangun hotel itu karenaku. An mengangguk mengakui hal itu, tapi semenjak itu, jujur saja hotel itu banyak yang tempati dari pengusaha berbagai tempat. Kenan terdiam beberapa saat, aku tidak menyangka papa akan mendengarkan ocehan anak kecil. An terkekeh pelan, kamu menguasai banyak bahasa saat masih kecil dan malu kamu itu adalah kebahagiaan mamamu, kamu minta apapun selalu papa turutikan. Kenan menarik nafas dalam-dalam lalu memijit pelipisnya seketika, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.
Karina datang membawa kotak rantang nasi 2 buah untuk Kenan dan untuk Kinanti sebagai pertemanan dari Karina karena Kenan bilang kalau gadis itu memasak buat Kenan juga menggosokkan pakaian Kenan. Tapi kamu sendiri yang bilang kalau gadis itu tidak pernah menyalahkan keluarga kita kan? Tanya Karina tiba-tiba. Kenan mengangguk, tapi karena omongan Kenan, papa bangun hotel di sana dan papanya meninggal karena itu ma. Karina tersenyum lembut lalu mengelus rahang Kenan, kamu harus jaga dia dengan semampumu ya. Rasa bersalahmu itu tidak boleh membuatmu lemah sayang. Lari atau bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah, sambungan. Kenan menarik nafas dalam-dalam, iya pak, aku mengerti. Kenan pun pergi dari rumahan dan Karina menggunakan motornya, bekalnya diletakkan di belakang motornya ada tempat khusus menampung barang, sementara mobil Kenan berada di bengkel ditarik oleh mobil bengkel karena mobil Kenan disabotase jadi tidak diizinkan mencoba menjalankan mobil itu sampai diperiksa oleh montir. Di jalan, Kenan mengerutkan keningnya melihat seorang gadis tengah melindungi pria berpakaian dokter di belakangnya. Apa itu Kinan? Gumam Kenan melihat kaca spionnya dan segera menyeberang saat merasa jalanan aman. Kak, teriak pria itu dengan gemetar melihat sosok kakaknya tengah menendang dan menerjang dengan ganas 4 pria baju putih, mahasiswa kedokteran yang membuli laki-laki yang ketakutan itu. Berani sekali kalian membuat adikku gemetar. Teriak Kinanti memutar badannya dan menendang hidung pria yang paling Kinan benci karena Kinanti melihat bagaimana perilaku pria itu menarik-narik baju putih kedokteran adik laki-lakinya itu yang bernama Kevin Julie. Kak awas, teriak Kevin. Kinanti memutar kepalanya dan menendang pria yang ia lawan serta berusaha menghindar dari pukulan pria di belakangnya tapi karena gerakan Kinanti terlalu terburu-buru membuat kakinya tergelincir, Kenan datang tepat waktu memegang lengan Kinanti yang kaget melihatnya. Kau tidak apa-apa? Tanya Kenan dan Kinanti mengangguk seperti robot. Kenan menarik lengan Kinanti lalu mendorongnya pelan ke arah Kevin yang segera memegang bahu Kinanti. Kakak tidak apa-apa kan? Apa ada yang kena pukul? Cecar Kevin Julie dengan cemas memegang bahu Kinanti. Diamlah. Kinanti tanpa merasa bersalah membekap mulut Kevin dan matanya tertuju pada Kenan yang melangkah ke arah 4 pria yang sudah Kinan pukuli tapi masih bisa bangkit hendak melakukan serangan balik. Siapa kau? Tanya salah satu mahasiswa kedokteran yang menjadi senior Kevin. Dasar pecundang, kalian hanya pecundang yang berani menyerang perempuan, kata Kenan dengan dingin. Habisi dia, teriak senior Kevin lainnya. 4 senior Kevin pun menyerang Kenan tapi dengan cepat Kenan memukul bagian vital para pria itu yang membuat mereka mengerang kesakitan. Kenan tidak menyerang inti mereka melainkan hanya membuat salah satu anggota tubuh mereka remuk dan bisa dikatakan patah tulang. Kevin bergidik ngilu mendengar suara retakan tulang itu. Patah. Aduh, patah 3. Kok bisa? Gumam Kevin yang seorang mahasiswa kedokteran tentu tahu suara retakan tulang itu. Kinanti malah menganga lebar dan sangat takjub dengan kemampuan Kenan. Ini pertama kalinya Kinanti melihat jenis bela diri Kenan yang tidak seperti taekwondo tapi lebih mirip seperti kungfu China yang bisa mematahkan ratusan batu bata dalam sekali pukulan. Namun, gerak-gerik Kenan yang tenang namun mematikan itu mirip seperti seorang agen profesional negara yang sedang bertugas. Wah! Gumam Kinanti dengan takjub bertepuk tangan memandang Kenan yang berhasil membuat 4 senior Kevin meraung meminta ampun ke Kenan. Ampuni kami kak, ucap 4 senior Kevin ketakutan sambil memegangi anggota tubuh mereka yang diremuk seperti kaleng bekas oleh Kenan. Pergi, jangan pernah tunjukkan wajah kalian di hadapan mereka lagi, usir Kenan dengan dingin. Baik kak, maaf junior Kevin, kami tidak akan mengganggumu lagi. Maaf kakaknya Kevin, ucap mereka semua lalu melarikan diri terbirit-birit seperti melihat hantu.